Saudara, ada ilustrasi ya. Jadi ini ilustrasi. Suatu kali iblis datang kepada Allah, menghadap Allah ya, dan berkata bahwa apa? Lihatlah dalam sejarah dunia, sejarah gereja ya, dalam beberapa bulan ini aku berhasil menutup semua gedung gereja sehingga gedung gereja tidak lagi dipakai sebagai ibadah. Allah tersenyum dan berkata kepada iblis, kamu salah. Justru aku telah membuka rumah jemaatku di mana-mana menjadi gereja sehingga mereka bisa bersekutu dan beribadah. Gereja memang adalah perkumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dosa untuk dipersekutukan dengan Allah. Bahkan firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Karena itu biarlah kita tetap setia beribadah kepada hamba Tuhan dan majelis GKT Eklesia. Setialah melayani Tuhan. Percayalah, usaha, pengorbanan, dan kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Dan kepada seluruh jemaat GKT Eklesia, setialah beribadah kepada Tuhan. Ajaklah seluruh anggota keluargamu, seisi rumahmu, untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh tetap beribadah kepadamu. Kami boleh melayani Engkau. Bahkan ya Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan nanti kami akan mengingat, bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami orang berdosa melalui perjamuan kudus. Beri kekuatan dan pertolongan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Saya bersyukur pagi ini boleh melayani di tempat ini, dan memang sudah ya sejak Maret sampai sekarang ini boleh dikatakan saya baru 2 kali khotbah, maksudnya di dalam ibadah gereja. Ya memang berapa kali khotbah ya di gereja yang kosong kira-kira gitu ya. Karena apa? Direkam ataupun juga live streaming, sehingga ibadah di tempat yang kosong nggak ada orang, hanya 2-3 orang majelis atau pengurus atau yang ikut melayani. Saya bersyukur hari ini boleh melayani di tengah-tengah saudara sekalian. Saya juga bersyukur Tuhan kasih kekuatan dan kesehatan buat saya. Memang beberapa rekan tahu hari Jumat yang lalu saya baru menjalani operasi, tapi memang dihitung sebagai operasi kecil ya. Dokter Mega tentu tahu ada lemak atau benjolan di leher saya. Tapi memang saya harus dibius total ya, tapi saya yakin percaya waktu itu saya memang bergumul. Apakah pelayanan hari Minggu ini saya batalkan, dalam arti saya tukar, ya karena ada teman-teman saya bisa hubungi untuk ada yang menggantikan saya atau saya tetap melayani. Dan akhirnya saya putuskan, saya yakin Tuhan kasih kekuatan, saya boleh tetap melayani. Ya, keluarga, saudara semua pada bingung, kamu ini baru operasi sudah mau pelayanan sudah apa? Bukan nggak boleh melayani atau apa? Tapi kan lihat kondisi, saya katakan, saya percaya Tuhan kasih kekuatan ya. Bersyukur sampai hari ini pasca operasi nggak ada rasa sakit sama sekali. Ya katanya setelah operasi biusnya habis pasti cekot-cekot, tapi nggak terasa. Ya jadi Tuhan kasih berkatnya ya, sehingga oleh karena komitmen melayani, komitmen untuk bersama dengan saudara, Tuhan kasih ekstra kekuatan, dan inilah berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan biarlah kita tetap terus percaya dan bersandar kepada Dia. Di tengah situasi apapun kita tetap setia beribadah, setia melayani. Ya, sehingga dengan demikian berkat Tuhan dinyatakan. Saudara, tadi sudah dibacakan dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan ya, saya dengar gereja kita dalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini, 2 bulan ini membahas dari Efesus ya. Pasal 1 kalau mau dikatakan dalam Efesus, Paulus menegaskan jemaat Efesus ya, yang terdiri dari orang Kristen Yahudi
maupun orang Kristen non-Yahudi. Mereka adalah orang-orang kudus yang telah ditetapkan dan dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang menerima keselamatan atau orang-orang pilihan Allah. Dalam pasal 2 ya ditegaskan ya bahwa baik kamu orang-orang non-Yahudi, ya orang Yunani waktu itu atau dari suku lain, kamu telah disatukan dengan orang-orang kudus. Orang kudus di sini dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi yang memang umat pilihan Allah. Kamu telah dipersatukan dengan mereka sebagai apa? Umat Allah. Ya, sehingga boleh dikatakan tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi orang asing. Tapi sekali lagi semua adalah anak-anak Allah atau keluarga Allah. Bahkan dalam pasal 3 Paulus mendoakan supaya apa? Baik orang Yahudi atau non-Yahudi yang berlatar belakang kafir ini, mereka bisa bersama-sama menyadari betapa besar kasih Allah dan menyadari betapa besar ya anugerah Allah bagi mereka untuk mereka syukuri dan bersama-sama dengan bersehati bersatu membangun gerejanya. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan bersama membahas pasal 4 ayat 1 sampai 16 tadi. Ada beberapa nasihat yang diberikan kepada kita untuk mengingatkan siapa kita sebagai orang percaya dan panggilan kita sebagai orang percaya untuk boleh melaksanakan tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, saudara, kita akan melihat panggilan Allah bagi gerejanya. Nah, kalau kita melihat apa yang dicatat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 16, maka kita lihat bahwa Allah memanggil kita supaya apa? Supaya kita memiliki kualitas hidup yang baru. Kualitas hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, yang di dalam ayat yang pertama itu disebutkan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Berpadanan dengan Injil maksudnya adalah kamu sudah percaya kepada Injil, kamu sudah percaya kepada Yesus, Yesus sudah menyelamatkan kamu. Sekarang kamu dipanggil untuk apa? Untuk kamu hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, meneladani Kristus, sehingga dengan demikian hidupmu adalah hidup yang bagus, yang baik. Bahkan ada satu ahli, ya satu penafsir Alkitab mengatakan, penginjilan yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling efektif itu adalah seperti yang dikatakan di dalam pasal 4 ayat 1 ini. Kalau orang percaya hidupnya berpadanan dengan Injil, dalam arti kita berusaha menghidupi kehidupan sebagai orang Kristen sesuai dengan panggilan Allah buat kita. Karena saudara, apa artinya kita menyampaikan hal-hal yang indah tentang Injil, tentang surga, tentang berkat, tentang janji Allah, tapi kita tidak menjadi contoh atau teladan hidup yang baik. Sehingga hidup kita boleh menjadi sarana yang efektif dalam memberitakan Injil atau menyaksikan Injil itu. Dan saudara, hidup berpadanan dengan Injil ini dijelaskan. Pertama, supaya kamu rendah hati. Kedua, lemah lembut. Dan ketiga, sabar. Dan saudara, rendah hati, lemah lembut, dan sabar ini boleh dikatakan kalau kita lihat ditunjukkan oleh Yesus di dalam kehidupannya selama dia bersama-sama dengan murid-murid dan juga dengan orang banyak di dunia ini. Dia banyak direndahkan, dia banyak dihina, dia banyak dipandang menghujat Allah atau dimusuhi atau disudutkan, diapakan, tapi dia tidak pernah menghadapi dengan emosional. Dia punya kuasa, tapi nggak pernah dia pakai kuasanya itu untuk menunjukkan bahwa dia itu hebat dan mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, pernah suatu kali saya nyetir mobil, ya jalanannya sempit. Saya nyetir mobil, saya nyetir di jalan saya, sejalur saya sudah betul. Di sana ada truk gitu, ya di depan saya ada truk, saya nyetir sini. Setelah saya nyetir ini, saudara, ada mobil nyelip truk itu, padahal jaraknya dengan saya sudah dekat. Saya berhenti, saudara. Ya saya berhenti karena apa? Kalau saya terus pasti kena truk mobil itu ya, bertabrakan. Tapi ternyata saudara, sudah begitu mobil itu tetap menyelip truknya dan agak sedikit memperlambat di dekat saya dan marah-marah kepada saya. Sampai saya ini pikir, yang salah ini siapa kira-kira gitu. Saya berhenti, kalau saya nggak berhenti saya tetap jalan, pasti akan terjadi kecelakaan. Saya memilih berhenti.
Ya, tapi yang ini tetap nyelip dan marah-marah, buka jendela dan tangannya begini. Saudara, waktu itu saya katakan, aduh kalau saya punya kekuasaan yang luar biasa, saya gini kan bannya meletus lah. Biar kapok, orang sudah salah kok tambah marah-marah kepada orang yang benar ya. Saudara, saya berpikir, iya, tapi kalau saya punya kuasa begitu kan seenaknya aja ya. Gak suka sama ini saya tunjuk, gak suka ini saya tunjuk. Ya, karena saya punya kuasa, punya kehebatan, dan itu sebetulnya kecenderungan manusia, betul enggak? Kalau dia punya kekuasaan, kalau dia punya kekuatan, dia punya kehebatan, dia akan pakai itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Berbeda dengan Yesus. Dia punya kuasa ilahi, tapi dia dihina, dia dicaci maki. Bahkan kalau kita tahu proses penyaliban, sedikit pun dia tidak menunjukkan kuasanya walaupun dia bisa. Saudara, dikatakan dia rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan kita diminta meneladani. Kalau kita mampu meneladani Yesus, maka kita menjadi Injil yang terbuka. Bukan itu saja, dikatakan kita diminta untuk memiliki kasih yang saling membantu, menolong seseorang dengan kasih. Saudara, memang saat ini ya kita tahu kondisi yang sangat sulit. Bersyukur saudara, banyak orang, banyak pengusaha, banyak gereja, banyak orang Kristen, mereka mempunyai kesadaran untuk apa? Berbagi, memperhatikan sesamanya. Ya, berbagi sembako, berbagi ini dan sebagainya. Tapi saudara, kira-kira apa yang menjadi tujuan dan motivasi kita berbagi? Ya, ada tentunya yang berbagi karena apa? Supaya ya dilihat bahwa apa? Kalau itu pengusaha atau perusahaan, wah, peduli dengan sesama dan sebagainya. Apalagi kalau sudah pakai bendera, ya orang katakan bendera partai dan sebagainya, ya menjadi apa? Menjadi kampanye terselubung dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita diminta untuk menunjukkan pertolongan, bantuan itu dengan kasih. Karena apa? Kita mengasihi orang yang kita tolong sebagai sesama. Sehingga beberapa kali ada orang melakukan bakti sosial. Saya katakan, tolong waktu kamu menyerahkan jangan difoto. Terus fotonya diupload. Menyerahkan 1 dus isinya Supermil 5, beras 2 kilo, gula, minyak. Waduh, itu berapa? Sudah difoto. Waduh. Ya, sayanya ketawa. Yang sana terima kasih. Bukan itu sebetulnya yang penting. Ya, tetapi apa? Katakan, lakukanlah semuanya itu dengan kasih. Karena apa? Kamu tahu bahwa apa? Mereka membutuhkan pertolongan dan perhatian dari kita. Dan bersyukur saudara, hal-hal itu boleh dikatakan dilaksanakan dan terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, kita diminta untuk mempunyai kualitas hidup yang baru sebagai pribadi, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan kita diminta meneladani Kristus. Kristus melayani dengan penuh kasih, menolong dengan penuh kasih. Suatu kali ada seorang perempuan berdosa dibawa ke hadapannya dan orang-orang Yahudi minta supaya Yesus menghukum orang perempuan berdosa itu. Karena apa? Karena memang hukum Taurat mengatur bahwa orang berdosa seperti itu harus dilempari batu. Tapi Yesus dipojokkan. Kalau Yesus perintahkan dilempari batu, dia berarti tidak punya kasih. Sehingga saudara, Yesus dengan hikmat Allah berkata kepada orang yang menuntut untuk bisa menghukum orang tersebut, barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melempar batu. Semua orang sadar bahwa mereka adalah orang berdosa, sehingga mereka dikatakan satu persatu pergi. Dan terakhir Yesus bertanya kepada wanita itu, apakah enggak ada yang melempari kamu dengan batu? Tidak ada. Kalau begitu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam arti Yesus menegur dengan sederhana. Mungkin kalau saya yang menegur, makanya lain kali jangan begini, lain kali jangan begitu. Kamu harus hidup kudus, ingat firman Tuhan, hukum yang ke-7, ingat ini, ingat. Waduh, mungkin nasihat yang panjang lebar baru silahkan pergi. Yesus tidak, saudara. Dengan kasih dia berkata, pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya, dia berbicara dengan penuh otoritas sehingga orang itu merasakan kasih Allah yang besar, dan saya yakin terjadi pertobatan yang luar biasa.
Kita diminta meneladani teladan Kristus itu. Yang selanjutnya, panggilan Allah adalah untuk kita hidup sebagai satu tubuh. Nah, maksudnya apa hidup sebagai satu tubuh? Ya, yang dimaksudkan adalah kita ini gereja. Gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan kita adalah satu tubuh. Kita terdiri dari berbagai macam anggota tubuh, tapi semua anggota tubuh yang ada ini dipersatukan untuk apa? Untuk membuat hidup ini berjalan dengan baik. Ya, dan dikatakan sebagai gereja, sebagai satu tubuh ini, kita mendapatkan roh yang sama. Roh Kudus dianugerahkan kepada semua saudara, bukan hanya kepada hamba Tuhan, saya, Pak Yos dan istri atau ya hamba Tuhan yang lain, tapi kepada setiap orang diberikan apa? Diberikan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menguatkan kita, menuntun kita, membimbing kita dengan firman-Nya. Dikatakan kita sama-sama sebagai anak-anak Allah. Dalam arti tidak ada perbedaan, tidak ada kaya miskin di hadapan Allah. Karena apa, saudara? Bagi Allah, ya, orang yang kaya, terkaya pun dia tidak punya apa-apa. Karena apa? Dia hanya punya sesuatu yang sedikit dibandingkan dengan Allah yang memiliki seluruh dunia ini. Tidak ada orang pandai, tidak ada orang bodoh. Karena apa? Hikmat itu berasal dari Allah. Semua adalah anak-anak Allah yang diangkat dari dosa untuk memperoleh status sebagai anak-anak Allah. Kita sama-sama telah dibaptiskan. Dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam arti kita telah berpindah dari hidup di dalam dosa melalui pertobatan dan melalui meterai, yaitu baptisan, kita menjadi orang percaya. Dan bukan itu saja, iman dan pengharapan yang sama untuk keselamatan. Kita punya iman dan pengharapan yang sama supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Bukan berarti karena saya pendeta, saya pasti mendapatkan jalur khusus untuk sampai ke surga. Ya, bukan karena majelis, bukan karena hamba Tuhan atau karena tua-tua gereja punya jalur khusus ke surga. Tidak perlu berharap, tidak perlu beramal. Tidak, kita semua sama beriman dan berharap pada keselamatan yang Kristus janjikan dan anugerahkan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karunia untuk membangun tubuh Kristus. Ya, kepada kita, kepada gereja diberikan karunia-karunia untuk membangun tubuh Kristus. Ya, saya dapat gambaran bagus ya. Itu seperti gereja, di atasnya ada salib, tapi dari tangan dan di bawah ada tangan yang mendukung. Dalam arti apa? Kita bersama-sama bersehati, bersatu untuk apa? Membangun gerejanya. Saudara, dikatakan Allah memberikan beragam karunia, berbagai macam karunia. Ya, nanti berbagai macam atau beragam karunia itu dijelaskan di dalam poin 3. Bahwa apa? Allah memberikan karunia yang berbeda kepada setiap anggota jemaat untuk apa? Untuk mereka bisa membangun tubuh Kristus. Ya, ada orang yang Tuhan percaya untuk menjadi pengkhotbah seperti saya mungkin. Ada Tuhan yang percaya untuk mereka bisa bermain musik, bisa memimpin ibadah, bisa menyanyi, bisa berdoa. Banyak karunia yang diberikan oleh setiap anggota gereja dengan tujuan supaya apa? Mereka dengan sehati bersama-sama membangun tubuh Kristus. Saudara, dan ya silakan slide-nya bisa dilanjutkan. Kristus telah turun ke dunia. Ya, tadi katakan sudah turun dan kemudian naik. Ya, maksudnya apa kok disebutkan turun dan naik? Kristus sudah datang ke dunia ini. Dia meninggalkan surga yang mulia, tahta Allah yang mulia. Dan dia datang ke dunia yang penuh dosa dan penuh dengan penderitaan ini. Bahkan bukan hanya dia turun ke dunia, bahkan dia sampai turun ke dunia orang mati. Karena dia harus mati di atas kayu salib. Oleh karena apa? Hendak menanggung dosa saudara dan saya yang hari ini kita akan ingat melalui perjamuan kudus. Jadi dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan dosa, bahkan dia telah mengalahkan iblis. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya memperoleh
pengampunan dosa dan keselamatan dari Allah. Saudara, dan bukan hanya dia datang atau turun ke dunia, ya, meninggalkan surga yang mulia, bukan hanya dia turun untuk berkorban dan mati bagi manusia, tapi kita tahu bahwa dia juga disebutkan telah naik dengan kemenangannya atas maut. Dia naik ke surga. Dan saudara, setelah dia naik ke surga, dia kemudian menganugerahkan Roh Kudus kepada kita, bahkan memberikan karunia penyertaan dan kekuatan yang menuntun, melindungi, mendampingi kita, supaya kita bisa melewati kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Sehingga dengan demikian, saudara, Tuhan memberikan anugerah karunia yang besar buat gerejanya, supaya apa? Supaya kita ini bisa bersama-sama membangun gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan gereja kita bisa bertumbuh ke arah kedewasaan. Yang ketiga dan yang terakhir, bertumbuh ke arah kedewasaan. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat 11 sampai 16 tadi disebutkan Tuhan melengkapi gerejanya dengan memberikan beberapa jabatan-jabatan supaya apa? Ada orang-orang yang bertanggung jawab dan melayani gereja. Tadi disebutkan Tuhan memberikan apa? Rasul-rasul. Siapakah rasul-rasul? Rasul-rasul adalah murid-murid yang dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk memproklamasikan Injil. Dan memang saudara, dalam konteks pada zaman itu, murid-murid di sini adalah 12 rasul plus Paulus, ya, yang juga dia rasul yang dipanggil oleh Yesus secara khusus. Dan memang salah satu syarat untuk disebut rasul adalah dia adalah saksi kebangkitan Kristus, ya, sehingga memang ada 12 rasul plus Paulus yang dipanggil secara khusus oleh Yesus dan kemudian diutus untuk memproklamasikan Injil. Dia menjadi dasar, rasul-rasul ini menjadi dasar pelayanan dan pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik dari Yesus Kristus. Bukan itu saja, dikatakan dia juga memberikan nabi-nabi. Nabi-nabi adalah orang yang dipakai oleh Allah secara khusus untuk menyampaikan firman Allah. Ya, sehingga memang di dalam definisi nabi itu seringkali dijelaskan bahwa nabi adalah penyambung lidah Allah. Dalam arti apa? Allah berbicara melalui nabi kepada umatnya. Saya juga menyampaikan firman Tuhan, tapi saya nggak bisa berkata bahwa saya adalah nabi. Tapi saya punya fungsi kenabian, karunia kenabian. Karunia kenabian itu adalah karunia yang Tuhan percayakan untuk saya boleh memberitakan firman Allah. Tapi saya menyampaikan firman Allah bukan karena apa? Allah secara khusus tadi malam datang kepada saya, bicara kepada saya untuk menyampaikan firman Allah kepada saudara. Tapi saya berdasarkan apa? Firman Allah, Alkitab yang sudah jadi ini, yang saya pelajari, yang saya gumuli, yang kemudian saya sampaikan kepada saudara. Sehingga saudara, rasul dan nabi dikatakan foundational. Foundational itu adalah yang menjadi dasar, ya, yang kokoh bagi apa? Bagi pelayanan gereja. Sehingga memang tentunya baik pelayanan dan gereja kita harus berdasarkan rasul-rasul dan pengajarannya. Sehingga memang tadi kita katakan, ya, dikatakan ada pengakuan iman rasuli, ya, pengakuan iman yang memang merupakan intisari dari pengajaran para rasul atau pengajaran Yesus Kristus. Dan saudara, bukan hanya rasul dan nabi, tapi hari ini kepada gerejanya juga diberikan apa? Gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Memang banyak ahli yang mengatakan gembala dan pengajar ini sebenarnya satu orang yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Tapi ada juga yang mengatakan tidak harus dibatasi satu orang. Satu orang jadi gembala dan pengajar. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalau dia adalah gembala, dia pasti juga bisa mengajar. Kalau sudah dipanggil sebagai gembala, pasti bisa mengajar. Kalau dia dipanggil sebagai pengajar, belum tentu dia punya kemampuan untuk menjadi gembala. Ya, sehingga memang ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan satu, tapi saudara, satu hal yang kita bisa belajar adalah Allah memberikan gembala-gembala. Gembala punya tugas untuk apa? Untuk memelihara domba-domba.
Kalau kita tahu ya, gembala di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa gembala ini yang membimbing domba ke air yang tenang, membimbing domba ke padang rumput hijau, yang menyegarkan jiwa domba-dombanya dengan pengajarannya, dengan firman-Nya, dengan kekuatan yang daripada Allah. Tapi juga ada pengajar-pengajar. Dalam konteks hari ini kita tahu ya, orang tidak dipanggil sebagai gembala tapi dipanggil sebagai pengajar. Mereka bisa mengajar anak-anak sekolah minggu, bahkan mengajar anak-anak remaja, pemuda dan sebagainya. Sehingga saudara, paling tidak Tuhan percayakan kepada pengajar-pengajar ini firman Allah. Untuk apa? Untuk bisa dikomunikasikan kepada orang-orang yang dipercayakan kepadanya, supaya apa? Mereka bisa bertumbuh di dalam iman mereka. Sehingga Allah memberikan karunia gembala pengajar maupun pengajar-pengajar yang bisa bersama-sama membangun gerejanya, supaya orang-orang percaya tahu akan kebenaran Allah, tahu akan firman Allah, dan dapat bertumbuh dalam firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana tubuh manusia, ya, tubuh kita, bila tubuh ini disatukan oleh setiap ya sendi penyangga, maka tubuh ini akan tumbuh dengan kuat. Dalam arti apa? Memang tubuh kita ini satu, saudara, tapi ada begitu banyak anggota tubuh, dan anggota tubuh ini dikarenakan banyak persendian-persendian yang ada, dan kalau semua bekerja sama dan persediaan ini bisa menata dan mengatur dengan kokoh dan kuat, maka tubuh ini bukan hanya bisa berdiri, tapi bisa berjalan, bisa berlari. Ya, tangan kita yang kecil ini bisa mengangkat barang yang berat. Bahkan bukan itu saja, kita bisa melakukan banyak hal. Dan bukan itu saja, bahwa dengan tubuh yang lengkap ini, kerjasama yang baik, maka tubuh kita ini akan bertumbuh. Ya, dalam arti ya, kita semua akan bertumbuh. Ya, saya punya cucu masih umur 1 tahun, bisanya cuma senyum ketawa. Ya, tapi sekarang karena dia bisanya senyum ketawa, karena apa? Masih 1 tahun. Ya, tapi nanti kalau dia sudah bertumbuh, dia bisa mulai menyanyi, dia bisa bicara, dia bisa belajar, bisa ini dan sebagainya, akan bertumbuh menjadi orang yang tentunya suatu kali menjadi orang dewasa. Saya pun dulunya juga kecil, ya, dalam arti ya, mengalami pertumbuhan sampai kepada tahap seperti ini. Dalam arti apa? Saudara, anggota tubuh ini kalau semua berfungsi dengan baik, maka dia akan memiliki satu kesatuan untuk membuat tubuh ini bertumbuh. Dan gambaran ini dipakai untuk gereja. Ya, memang ada gambaran di bagian lain yang dikatakan, kalau semua tubuh ini, ya tangan, ya, siapa yang jadi mata yang bisa menjadi mengarahkan untuk melihat. Kalau semua mata mengerikan juga ya, sampai matanya banyak semana mata, sehingga itu ya, kalau semua tubuh itu, dalam arti apa? Setiap tubuh sudah ditempatkan oleh Allah supaya apa? Mereka punya fungsi tugas masing-masing untuk mereka lakukan. Ya, kadang-kadang saya katakan, saudara, kalau kita lapar, ya, otak kita memerintahkan mata untuk cari ada enggak makanan di sekitar kita. Ya, begitu lihat ke sana, mata itu memerintahkan kaki ke sana, ada makanan, ya. Kita jalan ke sana. Kemudian otak memerintahkan apa? Tangan, ambil itu makanan, ya. Tangan kita ngambil makanan itu, dan kemudian otak memerintahkan mulut, buka mulutnya. Ini dimasukkan. Saudara, walaupun itu terjadi secara logis atau secara langsung otomatis tanpa ada perintah-perintah itu, tapi sekali lagi bahwa ini adalah semua satu kesatuan yang bekerja sama dengan baik. Untuk apa? Untuk membuat tubuh kita ini menjadi bertumbuh sehat dan kuat. Dan saya yakin gereja pun juga demikian. Kalau kita semua, baik pelayan-pelayan, pengerja-pengerja gereja, bahkan juga ya jemaat, kita bersehati melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Tuhan, kita dapat membangun gereja Tuhan dengan baik. Tidak ada orang yang tidak punya anugerah atau kemampuan untuk melayani. Saya akan tutup dengan kesaksian yang sungguh terjadi, saudara, saat saya melayani di Malang, di GKT 1 Malang. Ya, di sana ada doa pagi.
Ada satu ibu, dia pembantu rumah tangga, tapi dia rajin ikut doa pagi. Saudara, dia kalau datang ikut doa pagi itu biasanya datang paling pagi. Ya, kalau doa pagi mulai 5:30 dia datang jam 5 untuk apa saudara? Dia membereskan ruang konsistori yang dipakai doa. Kadang ada rapat sampai malam, dia datang pagi, dia sapu, dia bersihkan, dia siapkan bantal, dia siapkan Alkitab, kemudian dia duduk, jemaat kemudian datang semua. Jemaat yang nggak ngerti mungkin pikirnya, wah pendetanya ini rajin ya, sudah disiapkan semua, padahal ibu ini yang tiap kali melakukan mungkin nggak ada yang tahu. Suatu kali saudara, ibu ini datang jam berapa tahu? Jam 3:30 pagi saudara. Pintu gereja dibel. Saya pikir 3:30 ini siapa yang datang ngebel nggak selesai. Kemudian saya keluar turun, begitu mau buka pintu, loh ibu ini namanya Ibu Tami, sudah almarhum. Saya tanya itu. Begitu ketemu ngomongnya apa? Pak penginjil, saya waktu itu masih penginjil. Kerinan ya, Anda tahu kerinan itu apa? Kesiangan ya, sampai saya datang belum dibukakan pintu. Saya bilang, Bu, Ibu tahu ini jam berapa? Ngomongnya memang masih sabar tapi diteken-teken ya. Karena waduh hatinya panas begitu. Ibu tahu ini jam berapa? Diteken-teken sedikit gitu. Oh enggak tahu ya, saya pikir sudah jam 5 ini. Karena apa? Ayam di tetangga saya itu sudah keluruk, sudah berkokok. Aduh saya bilang, kalau kokoknya jam 2 kan datang jam 2 pagi. Saya terus bilang, Bu, kalau ibu mau berangkat sini lihat jam. Atau tanya kepada teman, jam berapa ini? Ya, saya katakan gitu. Sudah saya bukakan pintu, saya masuk kamar, ya jujur aja saya tidur lagi, masih 3:30 ya. Tidur lagi, jam 5 saya bangun, siap-siap untuk itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ibu ini tiap pagi dengan setia apa? Menyapu, membersihkan dan sebagainya. Dia katakan apa? Saya cuma bisanya pegang sapu, pegang bulu-bulu. Kasihan itu penginjilnya masih muda. Kalau pagi-pagi harus bangun nyiapkan itu. Sudah biar saya saja yang melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa lakukan. Hampir saja disemprot, dimarahi oleh penginjilnya walaupun tidak ya. Ya suatu kali saudara setelah saya studi ke Amerika, pulang saya makan diajak ya selesai ibadah diajak makan di Malang. Saya duduk di warung, depan saya ada orang, dia katakan, Pak pendeta ya? Pendeta Cornelius ya? Iya, sambil salaman. Waduh, apa itu? Bapak ingat saya? Sorry, saya nggak ingat kamu sama sekali. Ya, kemudian bapak ini bilang, saya ini majikannya Bu Tami. Bapak kan sering datang ke rumah saya besuk. Waduh, sorry, saya nggak ingat sama sekali. Saya sudah ke gereja Pak. Hari ini ya saya ke gereja. Saya tadi juga baru ibadah. Gak lama kemudian saya nggak sempat tanya banyak. Dia katakan apa? Pak maaf ya, saya sudah selesai, saya duluan. Dia pergi saudara. Dalam hati sambil makan saya berpikir kenapa dia bisa ke gereja. Mungkin nggak ada yang tahu. Dia pun mungkin juga nggak akan merasa bahwa pembantunya ini yang membawa dia ke gereja. Tapi pembantu ini selalu minta, doakan untuk majikan saya supaya suatu kali mereka atau dia bisa percaya dan bisa ke gereja. Saudara, saya yakin kita lebih dari ibu yang sederhana ini. Yang bisa nyapu, bisa ngepel, bisa bersih-bersih, bisa berdoa lagi. Dan kalau setiap kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kesempatan khusus untuk kita melayani dengan sehati, dengan bergandeng tangan, saya yakin saudara, gereja kita bukan hanya kuat, gereja kita bukan hanya dapat terus melayani, tapi gereja kita juga dapat bertumbuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya kami semua boleh diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Mu, dan supaya kami boleh belajar ya Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus kami dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh melayani Engkau, kami boleh menjadi berkat sehingga ya Tuhan, sebagai bagian daripada anggota tubuh Kristus melalui GKT Batu ini kami boleh bersama-sama sehati membangun gereja-Mu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan gerejanya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.